Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel MDMP BIM yang menyajikan konten informasi edukatif. Di video kali ini membahas informasi tentang kategori honorer tidak dapat ikut seleksi CPNS 2023 dan P3K 2023. Tonton videonya sampai selesai agar tidak ketinggalan informasinya. Selamat menyaksikan. Perlu menjadi perhatian bagi tenaga honorer ini tidak dapat lagi mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2023 dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K 2023. Tenaga honorer yang dimaksud di sini yang tidak dapat mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2023 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2023, yaitu bagi mereka yang dikenakan sanksi atas pengunduran diri. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2021, terdapat ketentuan sanksi bagi tenaga honorer yang mana yaitu tidak dapat mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2023, serta seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2023. Karena pengunduran diri yang dilakukan oleh pegawai honorer yang sebelumnya dinyatakan lolos ini sangat merugikan negara di banyak sisi. Baik itu menyebabkan kerugian dari segi anggaran, formasi yang seharusnya terisi menjadi kosong yang mana seharusnya bisa menjadi rejeki bagi pelamar lainnya. Sanksi berat ini adalah sebagai upaya dalam memperketat tahapan seleksi yang dilakukan baik oleh Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas, maupun Badan Kepegawaian Negara atau BKN, dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2023, serta seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2023. Hal ini dimaksudkan agar calon peserta memiliki efek jera dan agar tidak merugikan penyelenggara dalam hal ini pemerintah. Selain itu, dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, dan pegawai negeri sipil atau PNS, sudah diperhitungkan dengan baik terkait jumlah sumber daya masyarakat dan anggaran, maka tentu diharapkan memperoleh aparatur sipil negara atau ASN, yang dibutuhkan sesuai jabatan dengan kompetensinya. Namun jika ada peserta yang mengundurkan diri, maka ada kekosongan formasi. Dalam regulasi lain yang berlaku menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permenpan RB Nomor 27 Tahun 2021, Pasal 54, yang menjelaskan bahwa bagi pelamar aparatur sipil negara atau ASN, yang telah memperoleh persetujuan teknis dan penerapan nomor induk pegawai atau NIP, oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN, jika kemudian hari mengundurkan diri akan diberikan sanksi. Sanksi yang dikenakan cukup berat yaitu bagi pelamar tersebut tidak diperbolehkan melamar atau mengikuti seleksi aparatur sipil negara atau ASN untuk periode 1 tahun berikutnya. Bukan hanya bagi pelamar aparatur sipil negara atau ASN, bagi pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, ketentuan ini juga berlaku. Sebagaimana disampaikan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2021, Pasal 35, tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Terdapat regulasi lain juga yang berlaku mengenai sanksi yang dikenakan bagi pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, sudah dinyatakan lolos, dan kemudian mengundurkan diri yaitu dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2021, Pasal 41, yang telah mengatur perihal pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi pemerintah daerah tahun 2021. Akan tetapi, hal yang perlu diketahui tenaga honorer adalah sanksi tambahan bisa diberikan oleh kewenangan pihak pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Sanksi tambahan dapat dilakukan pihak pejabat pembina kepegawaian atau PPK, berdasarkan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sanksi tersebut ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK, ketika pengumuman seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K,
dan pegawai negeri sipil atau PNS, dengan konsekuensi yang diberikan kepada pelamar. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di-subscribe. Informasi lainnya datang dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, meminta Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk membuat simulasi dan kajian terkini terkait kelulusan dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2023. Hal itu menyusul banyaknya masukan melalui media sosial maupun secara langsung kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, terkait nilai ambang batas atau passing grade. Passing grade tersebut sebelumnya diusulkan masing-masing instansi pembina. Saya sudah bahas soal passing grade dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Pertama, kita sedang simulasi beberapa hal soal penyesuaian passing grade, untuk potensi ada afirmasi-afirmasi. Kedua, kita akan kumpulkan puluhan instansi pembina, agar ke depan kebutuhan instansi pembina bisa tetap terjawab dengan hasil rekrutmen yang ada. Karena tentu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, atau Kemenpan RB, harus mengetahui kebutuhan kompetensi dari instansi pembina masing-masing jabatan, ujar Anas. Anas mengatakan, berdasarkan reformulasi dan simulasi yang akan dilakukan Badan Kepegawaian Negara atau BKN, kini sedang dimatangkan, nantinya bisa diputuskan adanya potensi afirmasi bagi penentuan ambang batas seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2023. Jadi berbagai masukan terkait passing grade yang disebut menyebabkan ada sejumlah peserta dinyatakan tidak lolos, itu sudah kita bahas. Tapi tentu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN, juga harus melibatkan instansi pembina, karena instansi pembina yang mengusulkan skema passing grade sesuai kebutuhan mereka, ujarnya. Perlu diketahui, nilai passing grade atau ambang batas ditentukan oleh masing-masing instansi pembina atau instansi sektoral masing-masing jabatan fungsional. Sementara soal-soal dalam Computer Assisted Test atau CAT, disusun oleh instansi pembina masing-masing jabatan, bersama konsorsium yang terdiri atas berbagai perguruan tinggi. Oleh karena itu saya minta dilakukan reformulasi baik terkait passing grade, maupun terhadap instansi-instansi pembina yang merumuskan soal-soal bagi ujian teman-teman pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, tegas Menteri Anas. Menanggapi hal tersebut, PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Bima Haria Wibisana mengatakan, jajarannya akan melakukan simulasi atas afirmasi-afirmasi yang nantinya diterapkan. Terutama afirmasi terkait nilai ambang batas dan masa kerja dari tenaga non-aparatur sipil negara atau non-ASN. Kami akan melakukan simulasi sejauh mana afirmasi-afirmasi itu bisa dilakukan. Nanti kalau hasilnya sudah ada kami akan sampaikan kepada Pak Menteri untuk bisa dijadikan kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, jelas Bima.